Mat listrik, bos. Emang rumah gue. Kalau mau pergi matiin semua lampu, asik semua matiin. Oke, tapi ini jawabannya langsung menuju ke arah Kalea bersama Granger ya. Prioritas menuju ke arah gold laner ya terlebih dahulu buat Fancy Nancy. Dan ya dengan adanya Kalea, team fight ataupun pick off bisa dibilang buat EVOS sendiri sudah cukup aman. Dan dijawab dengan hadirnya One bersama Farsha. Wah. Ini Iya. kita lihat ya, Farsha ini langsung di-pick untuk meng-counter One. Yang biasanya kalau kita lihat ada Omawa sama KB itu digambar. Mungkin Nevin nggak interest untuk di draft kali ini, kayaknya dia nggak agak Antara nggak interest atau belum ngerti ya? nggak tertarik kayaknya dengan draft kali ini. Di Ya. sini nggak ada ininya, jadi aku Bisa. nebak-nebak. Jadi kayak nih, Coba. tuh aku harus menebak posisinya. Nah, mereka pick apa dua Nevin terakhir? Pick 2 terakhir. Ya, kamu kan tadi melingkari pemain Iya tengah. maksudnya apa tadi? itu yang Tiga dan masih apa? itu yang masih kita cari ya. Oke. Dan sekarang untuk satu pilihannya, nah ini nih Oke, susah. Untuk Ranger. Itu gini. Gak apa-apa dia biasa gimmick-gimmick biar lucu dikit. Iya. Nah, Itu Suyo. ini Nah, Suyo. Iya. Suyo ini menurut aku bisa menjadi salah satu power untuk bisa nge-trap objektif. Tapi dengan catatan ya, harus equal gitu loh. Tapi gue tuh kenapa ya, lihat Suyo tuh walaupun emang enak buat objektifnya, tapi semenjak hari dimana skin Sasuke muncul, dan dia kena nerf dari magical defense-nya, itu langsung kayak seturun itu juga power gue, Ji. Nah itu memang mekanik, dari guanya ya? mekanik tua. Nah, tapi ini karena udah rame banget yang menonton, udah sekitar 10.000 viewers lebih harusnya. Gue pengen banget minta absen dulu buat kalian semua dari mana aja kalian berada. Seluruh sobat Mobile Legends, absen di kolom komentar. Dan bilang kalau kamu sudah nge-like ya, Bang absen aku dari Cilegon, aku sudah nge-like Bang gitu. Yang belum langsung di-like ya guys ya, ramaikan karena 30 viewers minimal tadi bikin Pro Max Velocity ya. Kalau 30 udah lewat dong pasti dong. Berarti akan bikin dong. Iya. Ya emang ternyata di sini analis agak tertekan ya. Memang kalau misalnya kita lihat Fredrin ya yang sudah diamankan buat saat ini memang prioritas menuju ke arah jungler dan jungler lagi. Karena dengan hadirnya Tan mungkin lebih familiar juga buat EVOS, tapi di sisi itu Fredrin ini bakal cukup berbahaya untuk tipikal hero-hero yang lumayan milih karena akan ada efek town yang masuk dan salah satunya yang bakal terancam nantinya inisiasi dari Kaleanya sendiri dan ya Link juga salah satunya. Aduh, tapi melihat draft seperti ini nih agak sedikit flashback dan agak sedikit menghela napas panjang Koret ini Nevin. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau aku melihat draftnya ini metanya lebih ke arah itu maksudnya dia apa itu? Mau nebak. Tebak-tebakan. Oke, tebak-tebakan. Oke, tebak, korret. Ya, kamu ketawa gak kedengeran dong suaranya tadi Ya siapa? sengaja. Itu XP laner kayaknya dari Enggak, suaranya. bentar ya. Lo dulu Nenet. Gua kayaknya, aduh apa ya itu gue jadi nebak-nebak gambarnya. Ayo. Bofeus, udah Bofeus ya? Udah Bofeus. Ayo. Pasti XP laner. Pasti Gua nggak Explainer. tahu apa. Iya. Bang Oji apa? Lo apa Ji? Iya, sebut hero aja, sebut satu. Sebut aja salah satu. Iya, sebut salah Oh, iya. satu. Kan banyak nih. Duh nggak tahu deh di road kali nggak tahu gue XP laner pokoknya. Dirut, oke. Oke, Bang Oji. Gue mid laner. Mid laner. Oke, ke siapa? Kok serius banget kalau friend? Yudora nggak mungkin Yudora begitu, lihat kayak monster gitu. Emang kelihatan. Badang. monster. Badang, oke. Mid Kunci laner ya. Badang ya? Mid laner Badang ya? Coba Kunci aja. jawabannya, kunci. Kunci. Jawabannya adalah Laki solo. Badang. Wow. Gila, mid laner Badang ya? Mid laner Badang. ya. Keren loh ya. Tapi emang di sini nggak boleh underestimate. Kemarin kita sempat lihat Popius Iya, mid lane iya. juga. Jadi nggak menutup kemungkinan ada Badang mid lane. Makanya jangan ke sebelah Net. Banyak-banyak di sini. Kena lagi gua sebelah. Jadi Ya Badang Allah. ini bisa menjadi rotasi, entar tiba-tiba main di roamer. Iya sama ya XP. kan? Ya Nggak kan? di mid juga nggak sih Bang? Roamer di mid gak mainnya? Iya, tapi kan Coba, roamer mainnya di mid gak? Apa tuh? Keren. Ya itu Wah. begitu kemarin KB. Iya. Keren. Tapi kali ini kita bisa lihat di mana kondisi sudah di pick. Oke, menurut Bung Kornet tuh. Gua bakal megang EVOS. Tadi melanjutkan obrolan gua ngerasa kalau misalnya ini balik lagi ke meta jungle tank tuh, gua agak sedih. Karena gue sebagai assassin yang fast hand banget saat itu ya meta tank tuh membuat permainannya tuh jadi jenuh gitu. Sebagai kita as player ya. Cuma kalau misalkan emang mau nggak mau draftnya harus make tank ya so be it. Oke, kalau gitu kita bakal menyaksikan di match yang pertama. Ingat, best of 3 series, EVOS
perwakilan dari Indonesia akan menghadapi saudara serumpun yaitu Todak Ladies. Mampukah EVOS berhasil mendapatkan kemenangan dengan sangat sempurna atau bahkan akan berat dengan tangan 2-1? Mari kita langsung menuju ke dalam Land After. Yes, match pertama best of 3 series. Dengan draft yang sudah mulai terlihat melepaskan Kalea ya, yang cukup menarik ya. Karena gue melihat ini Kalea salah satu hero yang gue sih demen banget ya. Walaupun memang tidak punya skin Sakuranya. Tapi dengan semua utility yang dia punya, ditambah lagi juga ada Granger. Granger Kalea menjadi 2 pick hero pertama untuk EVOS. Yang kita juga berharap itu akan menjadi pick yang cukup baik untuk mereka bisa mengamankan game yang pertama ini. Tapi lihat di mana Aul memberikan sedikit pressure di early game bersama dengan Shan. Ini kondisi yang dibilang agak cukup menguntungkan untuk EVOS ketika ada Valentina di depan sana. Karena emblemnya kita melihat ada pressure yang cukup kuat dari Ash. Dia pengen banget untuk dapetin damage yang besar. Dan Tan ini full banget untuk defensif karena dia butuh banget badan. Sedangkan Valentina ini akan mengungguli sekali ketika ketemu seorang Tigreal dari Rosemary. Ya pastinya dengan Season Hunter ya, karena kali ini Baxianya ada di area jungle bukan di area roamer yang sepertinya kita lihat hari-hari kemarin. Dan untuk Shine sendiri juga akan ada sedikit cooldown reduction yang bisa dimaksimalkan. Tapi ada 2 Purify nih yang dibawain, ada di Queen dan juga ecstatic respect mereka berikan kepada hadirnya Aul dengan Kalea. Tapi Queen ini akan enak banget sih kalau ngomong ngelawan Kargatot kaca. Damage-nya akan berlipat ganda, dia akan kuat sekali. Cuma yang dipastikan adalah jangan sampai dari lelenya ini ketinggalan aja sih Net. Untuk dari segi level. Udah, kalau dia udah ketinggalan dari level, nanti nggak catch up di dalam turtle yang pertama. Agak cukup berat. Iya, walaupun memang sudah mulai terlihat tadi dari junglernya mungkin akan invade lagi ke arah atas, ke arah XP lanernya. 2 melawan 1 membantu Gatot kacanya Lele terutama. Karena kita lihat juga emang kalau ngomongin soal Suyo, dengan level 3 aja dia udah punya power ya untuk melakukan ganking-ganking. Termasuk sekarang yang tampaknya sudah mulai di set up oleh 3 bahkan 4 orang di arah turtle pit nih. Sedangkan Lele yang akan mungkin mendapatkan 1 level untuk mendapatkan 1 Avatar of Guardian ya Ranger Mas. Oke, itu dia dengan catch up-nya dia berada di area XP lane dan bahkan sebenarnya dari sudut pandang saya, Baksha ini punya power untuk bisa mendapatkan turtle pertama, tapi dengan ada keuntungan yang sangat melimpah dari tim EVOS, mereka berhasil mencuri 1 turtle yang utama. Cuma invasi akan dilakukan atau tidak, kondisi dari sosok seorang Ash harusnya dia masih punya retribution sih kalau datanya di sini ya. Iya, dua-duanya masih menahan ya. Karena masih menahan. Tadi dari Tannya juga dia... Oh, retribution di take over kah? Tapi tersangkut dengan curtain calls. As tidak bisa lagi kabur, bahkan first blood di tangan dari Ecstatic. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan sosok seorang jungler. Dan akan coba diinvasi kembali menuju ke purple tahan yang dari tim EVOS. Permainan yang cukup langsung mendominasi para pasukan dari tim Todak Ladies. Dan bahkan kita coba dipaksa dengan ada Tsunami Slam tanpa following up damage. Tidak bisa mendapatkan apapun dan Rosemary. Kali ini mereka yang berhasil mendapatkan null. Sign. Cukup poking damage aja tapi tidak bisa menemukan apapun karena semua berkumpul menjadi satu. Satu fight yang benar-benar rugi banget sih nih kalau dilihat ya dari EVOS yang walaupun memang terlihat mereka dapetin total pertama, tapi untuk langsung nge-invade ke arah jungle orange buff terutama tidak ada vision terlebih dahulu dan itu yang ngebuat semuanya jadi satu persatu. Apalagi ketika Cicinya itu berhasil ngelok 2 orang dan salah satunya adalah junglernya. Ya itu udah langsung poin yang besar banget sih memang didapatkan dan Todak Ladies tuh nggak menyia-nyiakan satu kesempatan apapun ya. Mereka langsung juga mencoba untuk ngedapetin karya purple buff karena tanpa adanya pemegang retribution itu akan jadi hal yang mudah. Oke, tapi bukan hanya hal yang mudah, tapi kali ini hal yang berat untuk seorang Ash ketika dia udah terkejar sedikit dari gameplaynya. Cuma EVOS sangat kuat untuk mengungguli. Fancy Nancy akan menjadi sebuah poin yang sangat penting nantinya di saat team fight selanjutnya. Akan cukup berbeda. Turtle yang kedua mungkin akan lebih membuat EVOS unggul. Entah dari segi team fight atau entah dari segi gold dari Fancy Nancy. Karena kalau yang gue lihat, selama turtle didapatkan tapi dengan kerugian yang melimpah seperti tadi, itu tetap nggak worth it sama sekali sih. Karena secara poin eliminasi dan juga tadi purple buff sih yang menurut aku akan sangat berpengaruh bagi perkembangan dari Ash sendiri. Tapi langsung ada Tsunami Slam, terbuka terlebih dahulu, Sign belum ada copy terhadap Tigreal dengan implosion, tapi dapat sana Fancy Nancy free terhadap Avatar of Guardian for nothing. Mencoba mendapatkan seorang Rosemary dan this is Captain speaking, ready to take out dari pilot Todak Ladies. Mereka tidak mau terbuka terlebih dahulu. Miku berpilih dengan sabar, tapi Tan mencoba untuk melakukan take over terhadap Turtle. Yang kedua di zoning out dan nampaknya EVOS berhasil mendapatkan keunggulan yang melimpah
dari Turtle dan juga point kill. Satu Avatar of Guardian yang sebenarnya kena satu orang dan itu juga nge-zoning out. Membuat pergerakan dari Todak Ladies pun walaupun emang terlihat ada pergerakan dari Baxianya, tapi tampaknya agak sedikit beresiko kalau misalkan emang pengen memaksakan dapetin satu turtle tapi udah pasti bakal ke-trade karena 4 orang yang sudah ready untuk langsung nge-cover ke arah turtle pit-nya, Nevin. Iya, dan memang secara atomizations, physical damage ya yang udah mulai terasa seharusnya dirasakan dari arah Ashe, dari Revensi Nancy juga dengan 2 buah Hunter Strike. Tapi untuk item predictive Farsha menuju ke arah Genius One terlebih dahulu akan ada penetrasi yang lebih terasa lagi pastinya karena ada follow up juga nanti dari Lethal Ignitions yang ngebuat setiap tetesannya akan lebih menyakitkan lagi. Wow, tapi kalau ngomongin item silakan Bung Cornet. Ya, walaupun udah ngomongin item, tiba-tiba itemnya hilang. Enggak apa-apa, bukan Ranger Emas ya. Dan juga emang sedikit pop. Sudah mulai terlihat, Lele juga posisinya bagus banget. Sedangkan di arah bawahnya justru malah Fancy Nancy yang tiba-tiba saja mendapatkan 1 point kill dari One yang tidak sempat tadi untuk menghindari beberapa serangan Grangernya. Harusnya kalau dari yang gue lihat dia dapetin point kill itu sebelum Sky Pistol-nya aktif. Jadi kayaknya Sky Pistol-nya Nggak ada masih... stack ya? Iya nggak ada stack, belum aktif. Masih oke, walaupun memang agak cukup merugikan dari segi gold laner-nya. Dan turretnya juga ya. Turretnya harus Outernya. pecah, tapi dengan turtle yang ketiga nanti, kalau perfect didapetin EVOS, problem utama dibikin Todak Ladies adalah gimana cara mereka bisa nge-stretch game ini menuju ke arah late game. Mereka butuh implosion, plus Juga dengan tiga, following up yang sangat bagus, tapi Purify KM What a for this time. Sky Pistol-nya udah menyala untuk seorang Fancy. Terlalu banyak source skill yang keluar sebelum menuju ke arah turtle yang ketiga. Berarti potensial perfect turtle akan di tangan dari tim EVOS. Walaupun memang terlihat juga ini sebenarnya PR-nya itu ada di justru ya malah dari Valentina ya. Ini kalau misalkan dia dapat Third Eye Strike justru malah dia yang berani nge-zoning. Walaupun memang cukup berani ya karena dia juga pakai flicker bukan pakai purify. Yang sebenarnya ini juga agak sedikit berbahaya kalau Tigreal-nya berhasil nyulik dengan menggunakan satu implosion-nya. Hanya dengan satu purify saja memang ya dari EVOS sendiri, tapi dari keunggulan teritorinya ini udah mulai diamankan lagi seperti di bagian bottom lane dengan Todak Ladies yang at least dia bisa tuker satu sih. Karena kan dari EVOS Fancy Nancy-nya udah berlalang kemana-mana ke jauh banget, bahkan sampai sekarang mid outer cliff juga berhasil mereka secure. Alright, dan bahkan kalau mau melihat 2600 gold ini dengan perfect turtle, ini sangat membuat Fancy Nancy akan lebih power. Dengan kondisi yang sudah dia miliki saat ini, Miku, pilot Miku, ya kan Captain Miku dari Todak Ladies, dia minta tolong harusnya untuk para pasukan dari tim Todak Ladies untuk nge-disengage semua tim fight yang dipancing oleh tim EVOS. Kalau dipaksa untuk diladenin, ini bahaya untuk Mikunya. Mikunya masih belum punya damage. Dari Miku belum punya damage dan itu yang emang jadi masalah sedari awal untuk Todak Ladies. Sebenarnya secara komposisi, 5 hero yang mereka bawakan ini akan sangat solid ketika kita ngomongin team fight. Front line-nya tebel banget dengan hadirnya Baxia juga. Tapi di sisi damage output-nya mereka punya range dari Farsha dan mereka juga punya output damage dari Miku. Tapi memang masih ada tugas dari seorang Miku untuk ngedapetin lebih banyak atomization. Dan yang sayangnya adalah Fancy Nancy-nya ini udah mulai jadi loh dengan 2 point kill. Wow. Tapi ini kalau dilihat ya Ji, malah justru ke drag ya dari EVOS-nya yang megang kendali map ya. Sedangkan kita lihat ada fight di arah bawah. Tapi Tsunami Slam gagal untuk dapat kantan, sedangkan Aul yang harus ter-take down menuju ke arah belakang. Damage terlalu sakit. 1 poin tim fight yang tidak terlalu komit dari EVOS. Komunikasi yang sedikit miss mungkin dibuat oleh Aul tadi. Terlalu terburu-buru karena damage-nya belum maksimal. Dan kalau misalnya mau memaksakan seperti tadi, kalau misal seorang Valentina nggak dapetin Feather Strike minimal, Valentina punya power untuk implosion di arah backline. Iya. Dan emang dari tadi sih ada beberapa fight yang dimenangkan tuh bermodalkan curtain call doang ya. Dari Curtain 2 call. orang yang keikat ya. Masuk sini terus militer offside. Oh, Dia bahkan sendirian. Rosemary, what are you doing? Dan this is Captain Miku speaking ready to take off. Masih dihindar, bakal lihat. Crossbow of Tank-nya bahkan langsung pecah menuju ke arah seorang Fancy Nancy. Shutdown dari mulai Sky Fisher-nya, dari mulai farmingannya, dan point kill-nya ditutup Fancy Nancy. Ini berbahaya sekali, bahkan Lele dengan Avatar of Guardian for defensive harusnya tadi nggak dikeluarin untuk dia, biar pecah telur di situ aja. Itu aku salah lihat atau emang curtain call-nya Avatar of Guardian bisa ke ikat ya, Nevin? Pas Avatar of Guardian. Kita akan replay dalam 3 Belum. atau enggak ya? Ada. Belum ya? Nanti ya, minta Ntar kita request lihat dulu ya, ya. iya menit 9-an ya berarti ya. Ntar kita lihat ya. Soalnya tadi aku lihat dia Avatar of Guardian untuk cabut tapi justru malah Keikat. crossbow of tank-nya jadi kena ke Granger. Iya, jadi Enggak. timingnya enggak. Kalau aku lihat tadi ketika Avatar of Guardian berhasil,
ya kan crossbow tank tetap harus mencari target di depan sana. Kalau nggak ada target lagi baru dia turun. Tapi lihat Tsunami Slam, tapi following up damage kembali. Au! Really? Purify. No way! Ini dia agak terlalu offside. Dan menurut aku dengan adanya Tsunami Slam, dia nggak harus buru-buru dengan flicker, dengan kondisi objektif netralnya muncul. Itu menyambut tim fight yang kurang cukup baik dari tim Total Ladies. Ada implosion menuju ke arah sosok seorang Fancy Nancy. Rosemary flicker for defensive telah dikeluarkan dan memilih fokus ke arah Fancy Nancy, akhirnya membuat para pasukan dari tim Total Ladies mengendorkan permainan karena dia tahu source skill yang mahal dari seorang Rosemary sudah hilang. Menurut aku tadi Rosemary ada baiknya tetap tahan implosionnya, tetap tahan flickernya supaya mereka mancing gimana EVOS bisa masuk ke dalam pit lord. Iya, entah mungkin ada sedikit call yang berbeda atau mungkin keputusan terlalu terburu-buru dan ini ngebuat sekarang EVOS kembali mencoba untuk men-setup dari Lord dan bahkan satu Tsunami Slam dari Rosemary. Tidak ada implosion lagi dan di follow up dengan sangat amat baik dan ternyata diamankan begitu saja, dibalas oleh Shine dari Federal Strike-nya, tapi tidak ada flicker, masih belum dikeluarkan dan masih menahan di arah Lord ya, dan retribution-nya didapatkan justru oleh Sasuke. As sudah mundur, kenapa mereka masih melakukan tim fight tambah dan itu dia Captain Miku ter-take down. As masih mau lebih, Fancy Nancy dengan damage yang cukup besar membuat para pasukan dari tim Total Ladies mundur ke belakang. Wow, tadi miskomunikasi loh. Yes. As infonya adalah dapat retri dan dia langsung tarik mundur. Tapi pasukan EVOS malah memaksa untuk maju ke depan. Untungnya kalkulasi dari Ace dengan Chidori itu mengenai ke orang Miku. Kalau Kapten Mikunya nggak tumbang, dia masih punya crossbow of tank seingat gua. Chidori itu skill yang mananya Sasuke? Yang cuas gitu. Emang iya bukannya ini api ya? Hah? Emang Chidori ya? Emang iya Nevin? Nanti kita cek ya. Dia juga bingung. Oke, tapi ya memang kalau misalnya lihat dari tim fight tadi ya, itu satu inisiasi Tsunami Slam yang bagus dari seorang Owl yang akhirnya memecat tim fight. Tapi sekarang gimana caranya mereka harus ready dengan impulsionnya. Jangan sampai miss karena itu satu-satunya momentum untuk bisa nge-defense dari Total Ladies. Yes, tapi lihat itu dia shutdown. Tidak ada sosok seorang Cici. Ini menjadi pertanda yang cukup mahal. Dengan adanya menit ke-12 tidak ada holy defense untuk turret para pasukan tim Total Ladies. Dan masalah bakal coba dipaksa. Tsunami Slam menuju ke arah implosion yang mematikan untuk para pasukan dari tim EVOS. Dan bahkan dengan shutdown terjadi, Tsunami Slam menuju ke arah seorang Rosemary ternyata membawa petaka, membawa maut untuk EVOS yang harusnya mendapatkan keunggulan. Berbanding terbalik dengan kenyataan. Stiker Balmond akan keluar harusnya di Land of Dawn. Ini bencana karena mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan satu turret terakhir di arah tengah. Begitu pula juga mereka tidak melihat ternyata wave-nya itu udah nggak ada. Jadi walaupun emang sudah ada satu Tsunami Slam yang cukup baik, tapi tampaknya ya karena nggak ada minion lagi dan itu ngebuat masih berdiri dengan kokoh. Dan ini dia untuk highlight replaynya. Ketika mereka sudah langsung masuk walaupun udah ada Tsunami Slam tapi udah langsung bersih dan tiga bahkan orang yang langsung kena implosion dan sakit hammer. Wah, menurut aku ya, Owl itu yang ngebawa Rosemary ke dalam. Dia itu Rosemary-nya jadi nggak masalah. Jadi oke, bawa gue Tsunami Slam gue. Iya. Sedangkan Purify tadi udah dipakai loh sama seorang Farsianya. Atau yang Enggak, sama Estastiknya udah berhasil dia pakai Purify. yes. Dan dia target tetap ke arah Rosemary. Kalau Owl menurut aku dia tetap seperti ini akan berbahaya untuk timnya. Kita anggap tadi tumbangnya di waktu yang tidak terlalu krusial. Ya kan? Dan tapi nampaknya Owl di sana bakal coba dimakan. Tidak ada following up Tsunami Slam for defensive. Tapi damage dari seorang Farsia terlalu sakit. Lagi dan lagi Owl. What happened Owl? Wah, ini bukan angka yang bagus ya, 5 kali ter-take down untuk Owl sendiri yang mungkin masih pengen mencoba untuk mendapatkan informasi di area terdepan. Tapi memang kalau misalnya kita balik lagi ya ke momen push dari EVOS, untungnya Fancy Nancy nggak ada di area implosion. Karena kalau misalnya Fancy Nancy pun ikut di sana tanpa hadirnya Purify, itu akan ngebuat EVOS akan langsung kehilangan banyak banget objektif. Dan sekarang ini akan kembali lagi ke perebutan objektif Lord selanjutnya. Enggak, aku tahu memang yang punya Purify itu ada 2 orang. Aku tahu memang yang mudah untuk dapetin Rosemary dan juga sosok seorang Tan. Tapi kenapa nggak ditahan dulu untuk trigger dari Tsunami Slam? Dia cukup masuk aja ke dalam, dive in, itu pasti akan ada trigger Purify. Karena sekalipun nggak ada trigger Purify, damage-nya tetap masuk gitu loh. Adrenalin rush mungkin ya, kita nggak ada yang tahu juga. Kayak coba maksain untuk dapetin turret terakhirnya. Inhibitor tapi kayak tapi Rosemary dia iya makanya bahaya banget sih itu akan gue udah masuk nih udah sekalian deh angkat deh lo tau iya. momen kayak gitu. Tapi itu ternyata kita lihat
terjadi berbanding terbalik dengan keuntungan dimiliki dari EVOS. Langsung terkejar dari 2000 sekian. Lele mundur ke arah belakang, damage-nya terlalu sakit. Tapi lihat, para pasukan dari tim EVOS, mereka show di bottom lane. Aul mencoba untuk diselamatkan, flicker for defensive, bahkan keluar dari implosion. Kobe terhadap Paul, ini adalah kesempatan untuk para pasukan dari tim Power Suyunya. Fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi. Bakal coba untuk di-clear, dan itu dia S! Save the day for EVOS! Tidak melihat satu orang melakukan split push. Dan itu S. Dan itu yang benar-benar dilakukan dengan sangat amat baik oleh teman-teman EVOS. Memaksakan 4 orang langsung fight. Untuk mengulur waktu buying time yang lebih lama lagi. Karena Ash tidak peduli dengan Lord yang sudah muncul. Tapi mereka lebih memilih untuk membiarkan Ash yang ngelakuin split push dan mendapatkan kemenangan di game yang pertama, Nevin. Wow, EVOS say thanks to Ace. Satu keputusan ekstrim yang berhasil merubah kemenangan dari tim EVOS di match yang pertama ini. Ini benar-benar agak cukup ekstrim. Kenapa ekstrim? Kondisinya EVOS udah kalah team fight di arah pit lord. Dan sedangkan S calculate-nya itu benar-benar ekstrim. Gue nggak bisa bilang dia presisi karena chance dia tumbang itu tinggi banget tadi. Dan untungnya para pasukan dari tim Todak yang pulang ke rumah nggak bisa punya clear cepat, yaitu Cici. Iya. Itu kayak sepersekian detik tuh kalau misalnya ada satu hit yang masuk ke arah Ash aja mungkin nggak masih bisa di defense ya. Karena udah setipis itu di hit terakhir banget untuk Ash sendiri. Tapi memang banyak banget distraksi yang tadi sempat diberikan sama EVOS di sekitar area perebutan objektif ya. Wah gila, itu benar-benar cukup menegangkan sih jujur ya. Asli. Karena kalau misalnya tadi yang turun itu yang punya power clear cepat, mungkin belum jadi S bisa nge-clear. Tapi kayaknya tadi nggak mungkin juga kalau misalkan dari Parsianya pulang ya. Karena udah Feather Ice Strike duluan kepancing buat perang. Iya, Jadi udah nggak ada ulti walaupun dia pulang pun ya lagi cooldown juga untuk ngebersihin minion ya. Curse Crow lah minimal ada stun, Iya. S-nya kena stun minimal banget. Jadi tentunya kita akan panggil lagi Nevin, standby. Coba Nevin dulu. Bertiga. Coba dulu. Coba dulu. Kalau Nevin nggak Kamu bisa, harus semangat. berarti nanti aku akan lapor ke produser kalau Nevin nggak suka. Oke, aku suka banget. Ya, Ayo kita coba panggil. Gimana? Helikopter. Let's Jangan go. 2 kali. Udah tadi, udah 2 kali. Helikopter. Yeay, datang dia. Pokoknya sampai dia muncul baru berhenti. Sampai muncul baru berhenti. Nah, pas pulang juga HP dia cabut. Oke, kita bakal langsung lihat highlight kopter terlebih dahulu. Silakan Evan. Oke, kita akan menggambar-gambar di highlight kopter kita. Kenapa aku di sini? Balikin kelapa. Kelapa aku. Dan tahap awalnya aku tuh highlight game. Salah, hei. dari daging. Oi, Abed, oi, helikopter. Game yang tadi. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa lagi pamerin video kamu pas kelapa? Aku gak mencet apa-apa guys. Maksud kamu apa? Aku gak mencet Kamu apa-apa mau guys. nge-review kelapa kamu? Aku gak mencet apa-apa seriusan guys. Nevin tolong, ini kita lagi serius ya. Kita lagi ada Jangan pertandingan. Kenapa kamu sombong Siapa konten yang kamu itu? nyetel? Astagfirullah, Nevin. Udah, coba minta highlight Nevin. Aduh, bener dong Nevin. Ya kamu sorry ini. ya teman-teman, itu aku dan kelapaku ya. Tapi sekarang kita mau fokus ke arah highlights ya terlebih dahulu karena Nevin udah mau gambar-gambar. Oke, Let's go. silakan. Silakan. Ayo. Diperbesar dong Nevin. Gimana Diperbesar. caranya kalau boleh Gitu. tahu? Set. Ya. Oke, kita masuk ke dalam 2 menit yang pertama dulu, di mana memang ada satu pergerakan agresif dari Todak yang lebih tepatnya sih ini karena mistake dari EVOS ya, yang terlalu memaksakan di area orange buff tadi. Tapi untuk di momen ini memang ada zone out yang udah bagus banget dilakukan. Bentar ya, warnanya nggak masuk guys. Jujur. Gimana? Coba warnanya mana tuh? Coba diganti dulu. Coba. Nah, itu yang merah. Ini nih. Warnanya nyaru, gak kelihatan gua. Iya, coba kuning deh Kuning. Biru. Aku kelihatannya Atau- merah. Iya, tapi nyaru tapi nggak sama kelihatan. yang. Ya, posisi Farsha di sini nih yang ngebuat akhirnya ada area of effect yang besar yang sebenarnya di counter juga ya sama ecstatic di sini. Tapi karena posisinya lebih dekat ke area turtle ya itu akan ngebuat mereka lebih unggul untuk EVOS-nya sendiri. Terus mana play-nya? Keren banget loh. Oke. Makanya kalau mau turnamen kalian sekeren ini, produsernya harus Bim Bim. dari Bulgaria. Importnya jauh soalnya. Nah, masuk ke arah menit yang ke-8. Ini kita udah ngelihat akhirnya dari tim Todak udah mulai bisa masuk ke area team fight. Hilang. Mundurin dikit. Nevin. Mundurin dikit. Bisa nggak? Bisa. Nah, Keren banget. Nih, Coba lihat ya. Hunter Guardian nih. Tas. Tuh.
Tuh nggak bisa Ji, nggak nyampe ke sana karena dia kena ultinya Cici. Tapi setelah di Avatar of Guardian kan dia immune. Iya. Nah, jadi damage-nya ke arah Fancy Tadi Nancy. gue udah bilang, kalau itu tadi pas lagi nge-cast gue bilang jadi kenanya ke Fancy Nancy. Tapi gue baru tahu ternyata ultinya Tuh. Cici itu bisa ngikat Avatar of Guardian. Tetap Nyebelin ngikat juga ya. Heeh. Mau ulang lagi. Ulang lagi nih, lihat ya Nah. Avatar Guardian. Harusnya kan di depan inner turret. Tah, keikat bro. Ujungnya Nah. mati juga Mau ulang lelenya. lagi. Ulang lagi boleh. Sampai maghrib juga boleh. Tuh. Iya, ketahan ya jadinya ya. Ketahan. Gak terlalu jauh dan memang itu jadinya satu tim fight yang menguntungkan buat Todak karena mereka langsung bisa dapetin Fancy Nancy dan juga Lele. Masuk lagi ke momen area perebutan objektif selanjutnya di area Madara. Dan aku ngeliat Shine ini sebenarnya selalu ngedapetin posisi yang paling optimum untuk ngebuka Feather Eye Strike-nya. Ya, sehingga agak sulit buat tim Todak masuk lebih dalam ke area Lord. Dan ini dibuktikan juga dengan mereka yang harus kehilangan beberapa pemain. Dan tadi sempat dibahas juga bagaimana dari Ashe untuk masih punya satu hit terakhir juga untuk memperkuat lagi dan ngedeliver damage dengan baik. Menit yang 11. Ada pemecahan ke arah passive turret dan kalau nggak salah ini momen yang mereka terlalu memaksakan di area mid lane karena yang ditarik adalah sosok Tigreal dan ini adalah tempat bermain untuk Tigreal dengan sangat menyenangkan bisa dapetin 3 sekaligus dan ya secara output damage ini juga Miku akhirnya udah punya damage yang cukup bahkan sampai dapetin double kill dan sebenarnya di posisi kayak gini mereka udah mulai kekejar banget nih buat EVOS sendiri. Di retri juga ternyata tadi ya minion terakhirnya ya. Iya, dan ini udah nggak ada yang merhatiin lagi nih, hanya Yes. Cici aja. Cici Berarti Queen pulang. yang pengen pulang, sisanya tuh masih fokus Fokus. di area team fight-nya. Yang mungkin nggak perlu kita bahas lagi team fight-nya, mengingat ya fokus utama kita masuk ke area base. Dan satu hit terakhir, benar-benar satu terakhir. Sama masih ada minion untungnya. Tadi kalau Asia tumbang pun sebenarnya minionnya itu masih bisa lempar. Masih bisa Lempar Benerin lagi ya? yoyo. Nggak ya? Dia masih nyentil-nyentil gitu. Bisa Itu kan minion dipulangin itu helikopternya. Nah, Oh, pulangin dulu. itu tadi minion ini kan minionnya Ash kan. Iya. Ini mau Iya. dipulangin dulu apa enggak nih? Ya, Nevin nanya. Nevin. Bando, tapi Pulang. harus sampai dia cabut gini. Gini Nevin, kamu Kok kenapa pulangnya sih? gini juga? Lah emang begitu kan manggilnya begini ya pulangin juga. Oke, kalau taruh kalau kamu komplain nanti aku sampaikan kepada proses. Helikopter, dadah. Lagi terus. Dadah. Kalau kamu nanti, oke berarti ada catatan bukan nanti ya, kenapa panggil helikopter, kenapa kayak gitu nanti. Udah. Kasihkan. Eh. Kasihkan udah. Udah. Burung terbang nih. Panco kita lama-lama nih. Pokoknya nanti kita langsung saja menyambut MVP-nya jatuh kepada. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Ini dia, preman di kota Suyo. yang chaos ini. Please welcome Suyo. Suyo. Sasuke. Sasuke. Gitu. Naruto. Gue jadi nonton Naruto lagi gara-gara kolaborasi ini tau. Ji. Nah tapi ini dia. Ini juga Makasih ya pakai. nggak direspon iya. 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 Gue ngomong sama Nevin aja lah ntar. Boleh. Aku akan merespon ya. Makasih ya Nevin. Assassin Killing Spree dan pastinya dengan thrill ya untuk menambahkan lagi dari segi output dan critical yang nantinya bisa disampaikan oleh Ashe. Secara kill sebenarnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya 3-2-1 dari segi KDA-nya. Tapi secara objektif, terutama di momen terakhir, dia bisa mainin macro play-nya dengan baik. Dan beberapa kali juga kita ngeliat Ashe lah yang bisa nge-save team fight penting seperti salah satunya di area lore tadi. Benar. Yang sempat Bang Oji bahas yang Ashe sebenarnya udah pengen tarik ketika mereka udah dapat Lord, tapi ada satu team fight lanjutan yang mengharuskan Ashe untuk kembali lagi ke area team fight. Tapi ekstrim banget balik lagi ya, aku bilang ya, ekstrim sekali untuk decision making dari seorang Ace. Untungnya membuahkan hasil karena cukup gambling yang besar. Dan sekarang harusnya sih ada evaluasi terhadap Aul ya, kalau bisa aku bilang ya. Kalau bisa dia mau pakai hero initiate power seperti ini, pastikan initiate powernya terhadap target yang tepat. Karena kalau dia kembali lagi membuat gerakan dan Rosemary akan masuk ke dalam, itu Rosemary-nya akan senang tanpa harus flicker, lo bawa gue ke dalam ya makin gue isep langsung. Langsung ada infusion. Ya, dan secara itemization memang untuk Ashe sendiri dia harusnya menjadi rich girl juga ya. Karena udah ada 12.000 gold dan item terakhirnya dipilih karena Winter Crown untuk sesuatu hal yang lebih safe juga. Meskipun kalau untuk Lele ini masih cukup terbatas ya item-item defensif. Dan lagi-lagi prioritasnya memang ke arah Winter Crown bukan ke arah item physical defensif ataupun magical defensif terlebih dahulu. Dan ini dia dari post match-nya Rich Girl Ashe dengan 833 gold per minute. Tapi untuk Fancy Nancy menjadi boss lady juga
Dan bahkan untuk team fight participation dari Fancy di angka 100% ya. Sebegitu aktifnya dia karena udah dapat keunggulan dari early game-nya. Ya, tapi emang kalau misalnya ngomongin soal jungler dan objektif di early emang masih enak sih Suyo ya. Jadi lihat dari awal-awal Ash untuk rotasi ngambil sampai ke Crab yang XP pun dia cepet gitu. Ya dia karena bisa kita bilang catch up juga dalam mobilitasnya. Mungkin kalau bukan fighternya Suyo agak berat. Kayak Suyo ini masih bisa nge-catch up gerakan dari seorang Baxia. Nah ngomong ke arah Baxia yang udah coba ngelakuin maksimal mungkin. Dan itu dia Baxia udah bener-bener maksimal banget untuk berada di garis depan. Baxia udah sebenarnya kalau dari kacamata saya pribadi.